الحمد لله الحمد لله الذي وجب علينا بنعمة الإيمان والإسلام شهادة تنجينا من يومنا هذا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Created with free version for اللهم non-commercial صل use. وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Created with free version for non-commercial pendek use. kita pada siang hari ini sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh pengurus PKM adalah melapangkan kesulitan dari seorang mukmin. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau membuat sebuah perumpamaan komunitas kaum muslimin. Beliau menyebutkan bahwa kaum muslimin itu ibarat satu tubuh. Bila ada bagian dari anggota tubuh itu yang sakit, maka akan memberikan dampaknya terhadap anggota tubuh yang lain. Created with free Begitulah version for persatuan umat non-commercial use. Islam yang dianalogikan, yang diperumpamakan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada saudaranya yang ditimpa musibah, ketika ada saudaranya yang ditimpa kesulitan, maka pada hakikatnya seluruh umat Islam itu juga merasakan rasa sakit tersebut. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasadi idastaka minhu adwa tada'a sa'ilul jasad bisahri wal humma. Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama satu tubuh. Jika satu anggota tubuh itu merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan susah tidur atau Created with free version merasakan for demam. non-commercial use. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seberapa kuatkah ikatan iman yang ada dalam jiwa kita ketika saudara-saudara kita merasakan kesulitan, mereka merasakan ujian atau merasakan musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa sakitkah rasa yang kita alami ketika saudara-saudara kita itu mengalami kesulitan? Bukankah mereka juga bagian dari tubuh kita sebagai seorang muslim? Lalu apa yang telah kita lakukan untuk mereka? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menolong saudara mukmin yang sedang tertimpa musibah atau ketika mereka ditimpa kesusahan, itu memiliki pahala yang cukup besar. Created with free version for Ia non-commercial menjadi use. salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ahabbul a'mali ila Allah taala
sururun nudkhiluhu ala muslim an tukashifu anhu kurba au tadrudu anhu ju'an au taqdi anhu dainan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika engkau menyenangkan seorang muslim, atau engkau mengatasi kesulitannya, atau engkau menghilangkan laparnya, atau engkau membayarkan hutangnya. Hadis riwayat Tabrani. Bahkan dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa kasih sayang yang diberikan seseorang terhadap saudaranya menjadi ukuran daripada turunnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innama yarhamullah min ibadihir ruhama." Sesungguhnya hanya Allah yang menyayangi hamba-hamba yang penyayang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menjanjikan bahwa Allah menjanjikan bahwa pertolongannya akan senantiasa menyertai orang-orang mukmin yang menolong saudara-saudaranya, dan tidak hanya di dunia ini, tapi bahkan juga di akhirat kelak. Ketika semua manusia terhimpit kesusahan, ketika semua manusia terhimpit kesulitan dan yang begitu dahsyat, Allah Subhanahu wa taala kemudian menolongnya. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbah min kurabil yaumal qiyamah, wa man yassara ala mu'sir ya'sarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan baginya kesulitan di dunia, di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan, maksud dari kata al-kurbah atau kesempitan adalah beban berat yang mengakibatkan seseorang itu sangat menderita dan sedih. Sedangkan maksud meringankan di sini adalah usaha untuk meringankan beban tersebut dari penderita. Sedangkan at-tafrij adalah usaha untuk menghilangkan beban penderitaan dari penderita, sehingga kesedihan dan kesusahannya orang lain itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan yang menghilangkan kesulitan, Allah akan menghilangkan kesulitannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini para ulama menuliskan sebuah kaidah, yaitu al-jaza min jinsil amal. Maknanya adalah balasan itu sesuai dengan jenis amal yang dilakukan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu seorang mukmin hendaknya dia berupaya untuk membantu meringankan atas menghilangkan kesulitan-kesulitan muslim yang lainnya. Banyak jenis kesulitan yang dialami oleh manusia, maka banyak pula cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan daripada saudara-saudara kita yang dihimpit kesusahan tersebut, seperti memberikan makanan, minuman, pakaian. Dan cara menghilangkan kesusahannya adalah dengan memenuhi kebutuhan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ketika menolong mereka, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Sekali lagi, ketika kita menolong saudara-saudara kita, sejatinya adalah kita menolong diri kita sendiri. Di akhirat, alangkah butuhnya kita semua dalam kondisi ketika kita ada di akhirat,
Kita semua ini membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala Created with agar free version terlepas for dari non-commercial kehausan, use. kelaparan maupun panasnya terik yang menyengat badan. Bukankah ketika itu tak ada lagi harta dunia yang bisa kita bawa untuk memenuhi kebutuhan kita di akhirat nanti? Selain daripada harta yang telah kita sedekahkan, kemana lagi kita akan mencari dan kita akan minta pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalannya adalah ketika kita berada di dunia ini, kita menolong hamba-hamba Allah, menolong saudara-saudara kita yang berada dalam kesulitan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selagi hamba itu senantiasa menolong saudara-saudaranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesadaran kepada kita untuk senantiasa memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang dihimpit kesusahan, yang dihimpit kesulitan, bahkan ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya pada siang hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim.